Sebelum kita memulai PA kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan buat berkat dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Sementara kami akan memulai PA kami, Tuhan yang boleh berkati PA kami ini dari awal sampai akhirnya nanti, supaya boleh berjalan dengan lancar dan sesuai kehendak Tuhan saja. Tuhan juga boleh memberkati setiap pujian yang kami naikkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami serahkan PA kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di atas segalanya kami ini adalah manusia lemah dan tidak luput dari kesalahan. Ampunkan kami Tuhan untuk segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu kami berserah. Berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat kami persembahkan untuk Tuhan yang kami rasakan tetap memelihara hidup kami. Terima kasih jikalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan dalam PA Permata kami saat ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengajari dan memimpin PA kami ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik Permata sekalian, firman Tuhan yang menjadi nats pengantar kita dalam PA ini diambil dari Tawarikh 29. Saya ulangi, 1 Tawarikh pasal 29 ayat 10 sampai ayat ke-17. Kalau dalam bahasa Karo 1 Kronika 20 siwah ayat 10 se 10 pitu. Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia. Nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jamaah itu. Berkatalah Daud, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allahnya Bapa kami Israel, dari selamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmulah sendiri persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami.
sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Demikian firman Tuhan. Salam ras mejuah-juah kaum milenial Kristus. Salam tangguh man bantakrina. Dulu ada pepatah bahasa Karo bagian danina. Adi tedeh pagi atendu aku bang, tataplah pagiku bulan meganjang, ijeme pagi matanta erdemu. Kalau dalam bahasa Indonesia, jika engkau merindukan aku bang, pandanglah ke bulan purnama. Disitulah mata kita bertemu. Adik-adik sekalian, mungkin ini ya kerinduan kita selama ini. Ketika kita bertemu di gereja, ketika kita ber-PA bersama-sama, kita bisa bertemu. Tapi saat ini kita tidak bisa. Untuk itu marilah, kalau engkau merindukan temanmu, ketika engkau merindukan gedung gerejamu, kita akan bisa bertemu di dalam Alkitab. Jika sekarang kita saling merindukan, mari bolehlah baca Alkitabmu, karena di Alkitab itulah kita dipersatukan dalam kasih. Inilah pengantar kita dalam suasana kita hanya bisa ber-PA dalam jarak jauh ini. Firman Tuhan hari ini kita lihat bagaimana Daud, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Daud dengan segala kerendahan hati memuji Allah. Dia mengatakan bahwa Allah itulah segalanya, maha besar, maha mulia, pemilik segala-galanya, Allah yang maha kemasyuran. Dan barangkali kalau adik-adik bisa lihat dalam kitab Denden nomor 354, tulisan inilah yang mendasarinya. Kam simbelin, kam terberita, kam kapsi mulia. Nah, kalau dalam bahasa Karo memang di sana dikatakan di bata mesimbelin, berita terberita rasi mulia. Dan apa yang disampaikan oleh Daud itu diucapkan di depan jemaahnya. Inilah yang pertama, bahwa Daud secara nyata, secara lisan mengungkapkan pengakuan dan memuji kebesaran Allah. Hal yang kedua bisa kita lihat di dalam ayat 12. Daud mengaku bahwa apa yang dia miliki, apa yang dimiliki oleh bangsanya, itu semua berasal dari Allah semata. Dia mengaku dengan tulus bahwa Allah lah pemilik segalanya. Dan inilah tema kita hari ini. Krina sinasalit rehna ibas di batanari. Semuanya yang ada di dunia ini berasal dari Allah. Itulah hal kedua yang bisa kita menjadi catatan kita pada hari ini. Yang ketiga, bahwa pada ayat 14 dikatakan, Daud itu menyadari bahwa dia tidak punya apa-apa. Dia tidak punya kemampuan tanpa pertolongan Allah. Sehingga dia mengatakan, apa yang kami persembahkan ini, apa yang kami berikan itu, datangnya dari Allah. Sehingga kami hanya menyerahkan itu kepada pemiliknya. Dan di ayat 15, persembahan yang disampaikan oleh Daud itu adalah untuk membangun rumah ibadah, rumah bagi Allah sendiri. Itulah firman Tuhan yang mengantarkan kita
pada hari ini. Untuk itu ingin saya sampaikan kepada kita, adik-adik permata, adik-adik pemuda Kristus. Kalau Daud mau mempersembahkan, mau mengakui, kita apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan tema ini, maka tugas kita, tugas permata sekarang adalah kita disuruh untuk menyampaikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa demikian? Kalau kita baca Roma 12 ayat 1, di sana juga Tuhan Yesus mengatakan, sebagaimana disampaikan oleh Rasul Paulus, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kalau di dalam bahasa Karo, deskelah dirindu bagi persembahan sing geluh. Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Apa yang kita mesti lakukan? Anak-anak Tuhan, permata, pemuda gereja, apa yang harus kita lakukan adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Daud, maka kita juga boleh mengambil bagian di dalam kegiatan-kegiatan gereja kita. Mari kita juga seperti Daud diajak untuk menyadari bahwa segala keberadaan kita itu adalah datangnya daripada Allah. Orang tua kita, sekolah kita, kuliah kita, pekerjaan kita, talenta yang kita miliki, apakah kita bisa berolahraga, bisa seni, musik, dan yang lain-lain. Mari kita aminkan itu, kita imani itu datangnya daripada Allah semata. Untuk itu, adik-adik sekalian, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Betapa baiknya Tuhan itu, betapa maha pengasihnya Tuhan itu bagi kita. Maka, apa yang bisa adik-adik wujudkan? Kalau tadi Daud menyampaikan persembahan, kalau nanti kita baca ke bawah bahwa dia menyampaikan ada emas, ada untuk anaknya Salomo untuk membangun rumah Allah. Kalau seperti kita sekarang ini mungkin membangun gedung gereja kita. Tapi selain daripada itu, adik-adik bisa wujudkan membangun kerajaan Allah itu, seperti memanfaatkan apa yang kamu miliki. Bisa mengajar KKR, bisa misalnya bagi mahasiswa sekarang, atau yang pelajar SMA, bisa memberikan les gratis kepada anak-anak gereja kita. Bisa mengajari anak tetangga kita di luar suku dan agama kita. Kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Aksi kebersihan di gereja, rumah ibadah di lingkungan kita. Ini adalah tantangan bagi kita. Karena bagaimana kita membangun gereja dalam arti tidak hanya fisik, tetapi juga bagaimana sikap, iman, dan kepercayaan kita. Terlebih-lebih, ya, sebagaimana yang belakangan ini kita dengar dari pemerintah, yaitu bagaimana kaum muda gereja menghadapi kehidupan new normal. Artinya apa? Setelah nanti COVID ini berhenti, maka akan ada kehidupan normal, tetapi sudah baru. Bagaimana baru? Yaitu akan ada perubahan-perubahan yang berbeda dengan selama ini. Sebenarnya, marilah dengan suasana COVID-19 ini, sebenarnya tanpa kita sadari, kita juga sudah membangun kerajaan Allah dalam pribadi dan keluarga kita. Kalaulah memang kita menyadari ini adalah datangnya daripada Allah suasana COVID ini, tapi itu akan bisa membangun kita, mengajar kita
menyadarkan kita agar kita boleh meningkatkan spiritualitas kita, baik secara pribadi dan keluarga kita. Karena banyak kesempatan kita bisa tinggal bersama-sama di rumah bersama orang tua kita. Dengan situasi ini, kita bisa melakukan kebaktian keluarga. Kita mempunyai budaya hidup yang sehat, mencuci tangan, menjemur pakaian, menjemur segala sesuatu yang ada di rumah kita supaya bersih. Dan harapan kita bahwa tidak hanya hidup bersih dan sehat itu fisik saja, tapi juga adalah soal psikis kita. Seperti kita tahu, untuk memperkuat daya tahan tubuh kita, mari kita hidup dalam kegembiraan dan berpikir positif. Karena ketika pola pikir kita negatif, maka akan bisa menurunkan daya tahan tubuh kita. Inilah salah satu pemberian Tuhan bagi kita. Kalau kita anggap bahwa situasi COVID-19 ini juga adalah untuk meningkatkan spiritualitas kita. Yang kedua, bahwa dengan adanya situasi ini di dalam hidup new normal tadi, bagaimana kita membangun kerajaan Allah dalam kehidupan dan keluarga kita, marilah adik-adik, sadar enggak bahwa kamu tuh tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Banyak orang pintar di dunia ini, hebat dalam ahli kesehatan, tapi belum ada satu orang pun sampai saat ini menemukan antivirus itu. Kalau begitu, tidak bisa kita andalkan logika pemikiran kehebatan kita, kecuali kalau kita berserah kepada Allah. Maka walaupun belum ada antivirus, kita berpengharapan kepada Tuhan, kita boleh hidup di dalam kesehatan dan pertolongan Tuhan semata. Yang kedua, selanjutnya, adik-adik, kekuatan dan kehebatan kita sebenarnya bukan apa yang kita miliki. Membangun gedung gereja, membangun rumah persembahan, termasuk membangun karakter spiritualitas kita, bukan berarti apa yang ada pada diriku. Kehebatan itu bukan diukur apa yang aku dapatkan. Tetapi kehebatan seseorang, keinginan untuk membangun gedung gereja, keinginan untuk membangun, kalau bahasa karonya, kulani Kristus, adalah apa yang dapat ku perbuat kepada orang lain. Apa yang bisa kuberikan kepada gerejaku. Apa yang bisa kubuat untuk negara dan lingkunganku. Inilah bentuk persembahan yang bisa kita sampaikan kepada lingkungan kita, kepada bangsa, terlebih-lebih kepada gereja kita. Sebagaimana Daud tadi, dia memuji kebesaran Allah. Dan dia tidak punya kekuatan, kemampuan apa-apa. Apa yang dia berikan untuk membangun gedung rumah Allah itu, karena dia menyadari itu datangnya daripada Allah sendiri. Jadi adik-adik, ingatlah. Saya akan mengakhiri PA kita hari ini. Ingat, kamu dan aku tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Aku dan kamu tidak punya kemampuan apa-apa kalau bukan Tuhan yang memberikan. Untuk itu, walaupun aku dan kamu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan, tapi yakini dan percaya dan katakan kepada dirimu, aku dan kamu itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Untuk itu, marilah pakaikan segala talentamu, pakaikan segala kemampuanmu untuk kebaikan, untuk membangun kerajaan Allah, untuk memperbaiki gereja kita, terlebih-lebih untuk hidup bisa berpasrah bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari berikan kami kemampuan dan kekuatan agar kami boleh meniru Daud yang mau dengan mulutnya dan melakukannya memuji akan kebesaran dan kekuasaan Tuhan. Dan mau memberikan apa yang dia miliki
yang dia sadari datangnya daripada Tuhan untuk membangun kerajaan Allah. Pakaikan kami semua ya Allah, ya Tuhan, pakaikan anak-anak-Mu ini dengan menggunakan keberadaan dan talentanya untuk kebaikan pribadinya, untuk kebaikan gereja-Mu, terlebih-lebih juga kebaikan bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu akan menjadi terang, menjadi penuntun dalam hidup kami, karena kami hanya mau menyerahkan hidup kami, menuntun kami melalui kuasa Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kita akan doa syafaat. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat Tuhan terhadap kami dalam kehidupan kami sehari-hari, pribadi lepas pribadi, hikmat yang dapat kami rasakan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Bapa, firman Tuhan yang dapat kami dengar, kiranya menjadi pedoman bagi kehidupan kami, menjadi terang bagi jalan kami menghadapi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat kedua orang tua kami. Berikanlah kedua orang tua kami kesehatan Bapa, rezeki dan umur yang panjang dimanapun kedua orang tua kami berada, aktivitas yang mereka lakukan Tuhan, pelayanan mereka lakukan Tuhan, memberkati mereka Bapa. Jauhkanlah kedua orang tua kami dari berbagai penyakit Tuhan. Tutup bungkus kedua orang tua kami dengan Roh Kudus Tuhan. Berikanlah kedua orang tua kami umur yang panjang Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat teman-teman kami Permata Timotius Bamburaya, baik dalam persekolahan, perkuliahan dan pekerjaannya Tuhan. Buat teman-teman kami dalam persekolahannya Tuhan memberkati. Mungkin ini pertama kalinya mereka melaksanakan proses pembelajaran melalui aplikasi Tuhan. Tetap berikan teman-teman kami kesabaran Tuhan. Tetap berikan teman-teman kami kepintaran. Berikanlah teman-teman kami kedisiplinan waktu Tuhan, agar mampu mengumpulkan tugas-tugas mereka dengan tepat waktu sesuai dengan
perintah yang sudah diberikan oleh guru-guru, tiap teman-teman kami Bapa. Tuhan, berkati juga lah teman-teman kami dalam perkuliahannya juga. Jamah mereka Tuhan, agar mereka juga mampu mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh dosen mereka dengan baik Bapa, dan juga nanti mendapatkan nilai yang memuaskan. Tuhan, kami juga berdoa buat teman-teman kami yang sudah bekerja Tuhan dimanapun mereka berada. Sertailah pekerjaan mereka Tuhan, berikan mereka tetap rezeki Tuhan. Jauhkanlah teman-teman kami Permata Timotius dari berbagai penyakit COVID-19 ini Tuhan. Jamah semua teman-teman kami dengan Roh Kudus Tuhan. Berkati teman-teman kami yang mungkin dalam pekerjaannya mereka lagi dirumahkan Tuhan. Tuhan campur tangan, tetap berikan kesabaran kepada teman-teman kami sehingga COVID-19 ini Tuhan bisa cepat berlalu Bapa. Biarlah teman-teman kami bisa kembali lagi bekerja Bapa seperti biasanya. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Berkatilah Bapa. Tuhan, Engkau tahu dunia sedang dilanda oleh virus COVID-19 Tuhan. Tuhan, kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami yakin dan percaya Engkau menjagai kami seluruh anak-anak Tuhan di Indonesia ini Tuhan, di dunia ini Tuhan akan menjamah kami. Tuhan, biarlah melalui doa ini Tuhan, kami mohon ampun dari setiap dosa yang kami lakukan, dari setiap tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan, kami rendahkan diri kami rendahkan hati kami Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kiranya bangsa dan negara kami dari jajaran atas sampai terendah Tuhan mampu melakukan tugas-tugasnya dengan baik. Berkatilah presiden kami, berikanlah kebijaksanaan yang baik terhadap presiden kami Bapa, agar mampu mengaturkan seluruhnya bantuan-bantuan COVID-19 ini terhadap masyarakat yang kurang mampu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, kami rindu bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama-sama di gereja, bersama-sama di PA Permata Timotius 1 maupun 2 Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami, kiranya COVID-19 ini Tuhan bisa cepat berlalu Tuhan. Kami rindu ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Ampunilah setiap dosa yang kami perbuat Tuhan Yesus, agar tidak terhalang berkat Tuhan terhadap kami Bapa. Mari kita berdoa, mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.